yang mempercepat dan kedatangan hari Tuhan. Ada dua kata. Apa tadi? Ulangi coba Pak. Ya, yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. Ayo kita bongkar ayat itu. Kalau firman ini berkata bahwa kita bukan cuma orang yang menantikan Yesus datang, hari itu datang, tetapi kita juga adalah orang yang mempercepat. Jawab, berarti kita bisa memperlambat tidak? Sangat bisa. Dan kita sudah tahu. Maka itu makin lambat kita bekerja, setan makin kurang ajar, saudara. Membunuh banyak orang sebanyak-banyak. Kalau kita nggak mempercepat kedatangan hari itu. Ayo kita all out istilahnya. Waktu, tenaga, uang, pikiran, semuanya kita all out. Ayo. Demi kedatangannya ini. Supaya setan nggak makin kurang ajar. Seenak mereka merusak orang. Hari-hari ini membunuh orang. Jadi akhir zaman itu indah. Tapi kita harus tahu role kita, peranan kita yang bisa mempercepat Yesus datang itu. Wahyu 12 ayat 12. Silakan dibaca. Wahyu 12 ayat 12. Malu dengan si setan kita ini, saudara. Sangat malu kita karena gobloknya kita sendiri. Jadi Wahyu 12 ayat 12, silakan. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalam. Stop dulu. Puji Tuhan. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu yang diam di dalamnya. Kita bersukacita karena kita sudah di dalam surga. Jangan saudara bilang nunggu mati baru ke surga, salah. Efesus 2:6 mengatakan, barang siapa yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka dia sudah duduk di surga bersama Yesus. Jadi kita nggak perlu nunggu mati baru ke surga. Sekarang pun kita sudah di surga karena kita sudah dibangkitkan bersama Yesus. Lagi sekali Efesus 2 ayat ke-6. Itu kita. Tapi kalimat berikut. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Bayangkan, celakalah kamu hai bumi dan laut. Kenapa celaka? Terus? Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Stop dulu. Saudara lihat cuaca, lihat berita. Yang paling menderita sekarang itu bumi dan laut. Longsor, gempa bumi, banjir, angin, lautnya. Lihat gelombang laut. Ini berapa hari kita dengar ada kapal dari tanggal 5 Januari nggak bisa berangkat di beberapa pelabuhan. Baca nggak berita-berita itu, saudara? Di Semarang, di Ambon, di mana Bali yang ke arah di Lombok sana banyak sekali yang tertunda kapal-kapal itu. Gelombangnya aneh. Nah sekarang kita tahu mengapa bumi kacau, laut kacau. Ayat ini yang memberitahu setan sudah turun sekarang ke bumi dan ke laut. Dan turunnya nggak main-main. Setan turun saja kita sudah ngeri. Ditulis dengan geram yang dahsyat lagi. Coba bayangkan. Mengapa setan bisa seenak mereka sendiri sekarang itu? Karena kita sebagai polisinya dunia goblok semua. Ngerti kata itu? Gereja itu polisinya dunia. Harusnya setan itu takut kalau lihat kita. Kenapa setan nggak takut? Karena setan tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Harusnya kita yang ngapa-ngapain mereka. Karena kita punya otoritas. Lanjutkan. Kalimat ini penting yang kita harus tahu. Dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, coba bayangkan. Apa nggak malu kita? Setan saja tahu kalau waktunya sudah singkat. Setan itu tahu. Malu nggak kita dengan ayat itu? Kalau setan saja sudah tahu waktunya sudah singkat, maka itu mereka kerja lembur sekarang, saudara. Karena mereka nggak punya waktu lagi. Celaka sekali ternyata kita santai-santai seperti ini. Sekarang sudah mikir apa setelah kita tahu bukti-bukti ini? Bahwa gereja dan akhir zaman, ayo kita gabung aja. Gereja punya tanggung jawab besar. Betul? Dan akhir zaman itu indah. Karena kerajaan surga akan nyata di bumi. Sekarang bagaimana tugas kita? Bagaimana apa yang kita buat itu masalahnya. Mau tidak kita makin maju di dalam dia. Oke, saya stop dulu sebelum lanjut. Ada yang mau tanya? Silakan. Ayo kita diskusi. Ayo cepat. Saudara berpikir pasti akan ketemu hal baru. Ada? Ayo cepat. Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya Pak, kalau aparat produksi dagangan dan sebagainya belum, kenapa tidak dikuasai oleh anak-anak Tuhan? Ya. Ini yang saya pikirkan. Kalau itu sudah dikuasai anak Tuhan, berarti iman kita itu sudah menyatu. Ya sih yang menentukan kiamat itu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, aparat produksi industri perdagangan semua boleh dibilang
lebih dari 50% dikuasai saudara kita, Iya. bukan kita anak-anak Allah, anak-anak terang. Nah di sini kelemahan kita. Kenapa kita tidak bisa menguasai sektor-sektor itu sehingga Tuhan itu datang? Ya, pertanyaannya karena kita bodoh. Jawabannya karena kita bodoh dan egois. Padahal kita bersatu kekuatan luar biasa. Betul sekali. Banyak peluang yang gini karena kita nggak mau bersatu. Jadi yang menentukan Yesus datang atau tidak kita. Iya, memang. Bukan main-main. Iya. Terima. Dan seluruh kerajaan di bumi itu Tunduk nanti milik Tuhan kita. Tuhan kita milik anak-anak Tuhan. Iya. Yesus. Memang. Jadi ini kelemahan kita. Maka oleh sebab itu kami mengharap agar Roh Kudus itu membantu kita. Jangan cemas, jangan bimbang, jangan apa lagi. Roh Kudus sudah kerja dari dulu, Pak. Kita yang nggak mau ikut kerjaannya itu. Kita nggak usah minta dia bantu, sudah dibantu. Kita yang nggak mau. Karena tadi itu kepentingan siapa yang kita kerjakan. Oke, yang lain, ayo. Cepat sudah berpikir. Jangan lama-lama. Kalau enggak ya makan itu pulang sudah. Kalau sudah diam, ayo. Yang lain, cepat tanya. Kayak nggak ada orang aja orang semuanya ini. Dennis, mikir apa kamu mau tanya sesuatu? Ayo, yang lain cepat mikir apa? Ayo cepat. Dan sekali lagi, Pak. Ya. Alangkah baiknya Bapak ini, tapi saya bukan saya ini berpensiun. Ya. Sudah Pak, ini direkam Pak ini. Ini direkam. Saudara, Iya. kaset itu Ya, diperbanyak. supaya semua anak yang mengaku anak Allah itu Ya, mengerti. Iya. Setuju Pak. Oke, nanti bisa dengan ada laptop ini bisa dibuka. Ini pakai USB di sini. Setuju Pak. Oke, yang lain cepat ayo. Ya. Satu dulu belakang. Hendra, ya, silakan. Kan bukan dikatakan bahwa dalam kitab itu juga dikatakan ada sebagian orang yang akan dibinasakan, Pak. Jadi kalau nunggu Yesus waktu kedatangan Yesus kedua kalinya, ya kan? Itu kan agak bertentangan jadinya, Pak, dengan ayat tersebut. Ayatnya gimana kira-kira Bapak tahu? Coba ayo tolong. Saya lupa, Pak, ayatnya Iya. gimana. Enggak Pak. Itu enggak ada seperti itu. Karena dari dulu dia menghendaki semua orang diselamatkan. Kalau sampai Bapak pernah dengar kata itu misalnya, itu pilihan orang itu sendiri. Papa nggak pernah menentukan orang itu binasa, tapi dia mau semua orang diselamatkan. Untuk apa dia mati kalau begitu? Kalau nggak semua orang, iya. Coba nanti cari. Tapi intinya Pak bukan itu pilihan orang itu sendiri. Ya, ya gandum dan lalang itu betul. Tapi itu pun bukan. Gandumnya itu si iblis itu, karena itu tanaman mereka. Maaf, lalang ya, terima kasih. Gandum itu tanaman Tuhan, lalang itu tanaman iblis. Nah, itu dia akan dimasukkan ke neraka. Itu bukan kita, itu memang si iblis. Kan dikatakan ada orang jahat menanamkan benih yang jahat waktu kita tidur. Jadi itu bukan manusia sebetulnya. Tapi kalau mereka milih ikut iblis, itu urusannya. Jangan sampai karena ayat-ayat itu kita alasannya malas nginjil. Toh, sudah tentukan berat dan binasa. Salah konsep itu. Karena Bapak kita nggak sekejam itu. Jadi tugas kita terus nginjil. Jelas Pak? Ya Hendra lanjut. Tadi kan mau bilang bahwa Yesus menunggu kita, Pak. Lihat, berarti kita berperan. Katakan bahwa iblis sudah tahu waktunya dekat. Kalau waktu sudah dekat tidak. Ya mau dihukum. Wahyu 20 baca nanti iblis akan dihukum pada suatu hari nanti. Nah dia tahu waktu itu sudah dekat hukumannya. Akan dibelenggu total selama 1000 tahun. Ya, yang lain? Saya bayangnya Pak, kan menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Ya. Kecuali orang yang sudah ditentukan untuk dibinasakan. Ya. Itu ayatnya. Ya. Yang dibinasakan ini siapa? Oke. Selain daripada dia yang ditentukan untuk dibinasakan. Itu dalam hidup Yudas. Sebetulnya terjemahnya salah. Seperti contoh di Yeskel 34 ayat 16. Ada kata yang fatal salahnya. Di Indonesia dikatakan, maka yang kuat dan yang gemuk akan kulindungi. Di dalam terjemahan bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Melayu, akan kubinasakan. I will destroy. Nah, jadi ada salah penerjemahan di situ. Nah, kata ditentukan itu nanti baca di Yohanes, saya lupa pasal berapa. Itu bukan ditentukan. Papa tidak sekejam itu menentukan orang sekian masuk neraka sama masuk surga.
Yang disebut adalah dia tahu